Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Susunan sel volta secara umum, sel volta tersusun dari anode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang ketiga ada elektrolit yaitu zat yang dapat menghasilkan listrik. Yang keempat ada rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Yang kelima ada jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam kemungkinan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Yang pertama itu notasi sel volta. Susunan sel volta dapat dinyatakan sebagai notasi sel volta yang disebut juga dengan diagram sel. Untuk contoh sel volta di atas, notasi sel dapat dinyatakan sebagai berikut. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Yang pertama ada komponen-komponen pada kompartemen anoda ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda ditulis pada bagian kanan. Yang kedua ada tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Yang ketiga ada tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam satu fase yang sama. Sebagai contoh, suatu sel volta dengan anoda CO dan katoda inert PT, di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2 positif dan reduksi Fe3 positif menjadi Fe2 positif dinotasikan sebagai berikut. Yang kelima, jika diperlukan konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contoh, jika konsentrasi dalam larutan zinc 2 positif dan Cu2 positif akan 1 m keduanya, maka ditulis sebagai berikut. Potensial sel standar atau E-sel. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel atau E-sel. Ataupun gaya gerak listrik atau GGL atau electromotive force atau disebut juga dengan EMF. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar suhu 25 derajat C dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 m dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atm disebut potensial sel standar atau E-sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Menurut kesepakatan potensial, elektrode standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih besar atau positif, sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih kecil atau negatif. Dari data nilai potensial elektrode standar dapat dilihat pada tabel berikut. Reaksi redoks spontan. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode atau reaksi oksidasi.
Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksi bernilai positif. Redoks spontan sama dengan redoks lebih besar daripada 0. Deret keaktifan logam atau deret volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektrode standar disebut juga deret elektrokimia atau deret volta. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Yang kedua, sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat oksidator, daya atau oksidasi. Sifat oksidator atau daya oksidasi logam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Yang kelima, ada kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus arah ke katode dan kutub positif ke anode sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Susunan sel elektrolis secara umum tersusun dari satu sumber arus listrik yang menyuplai arus listrik searah atau DC, misalnya baterai. Yang kedua ada anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga adalah katode, yaitu elektrolit tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat, elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik sebagai berikut gambarnya. Pada gambar tersebut terlihat rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl. Sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel volta. Elektrode yang digunakan dapat berupa elektrode inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tanggapan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katode. Akibatnya, ion-ion positif, Na positif, dan lelehan NaCl akan tertarik ke katode dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na dan netral. Sementara itu, ion-ion negatif atau Cl negatif dalam lelehan akan tertarik ke katode di kutub positif. Ion-ion Cl negatif akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan ke anoda, diteruskan ke kutub positif, sumber tenggangan listrik. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Reaksi elektrolisis. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi oleh katode dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh pada elektrolisis lelehan MgBr2, ion Mg2 positif akan tereduksi di katode membentuk logam Mg dan ion Br negatif akan teroksidasi di anode membentuk gas Br2. Namun, jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi cenderung agak kompleks. Beberapa faktor
yang menentukan reaksi elektrolisis larutan elektrolit antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah spesies yang berada di dalam larutan elektrolit. Spesies yang tereduksi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih positif. Spesies yang teroksidasi dalam spesies yang potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasi lebih positif. Yang kedua itu adalah bahan elektroda inert atau aktif. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya platina, emas, dan grafit. Sedangkan elektroda aktif adalah elektroda yang dapat dilibatkan dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya adalah tembaga, krom, dan nikel. Yang ketiga itu adalah tambahan atau overpotensial yang diberikan. Overpotensial dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Berdasarkan data potensial elektroda standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada keadaan standar dapat diprediksikan mengikuti ketentuan berikut. Sebagai contoh, perhatikan beberapa elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit dan elektroda perak atau Ag berikut. A. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit. Pada katode spesies yang mengalami reduksi Ag positif, hal ini dikarenakan Ag tidak termasuk logam aktif dan potensial reduksinya lebih negatif dan dari potensial reduksi air. Contohnya itu katode Ag positif ditambah E negatif akan bereaksi dengan Ag. Pada anode elektroda grafit termasuk elektroda inert sehingga dapat teroksidasi. Spesies NO3 negatif merupakan sisa asam oksi yang sukar teroksidasi, akibatnya air yang akan teroksidasi itu anode 2H2O akan bereaksi dengan 4 H positif ditambah 2 ditambah O2 ditambah 4 E negatif. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda perak. Pada katode spesies yang mengalami reduksi Ag positif, spesies yang tereduksi di katode tidak bergantung pada elektroda yang digunakan, namun hanya bergantung pada jenis kation larutan elektrolit. Katodenya itu Ag positif ditambah E negatif bereaksi dengan Ag. Pada anode elektroda Ag tidak termasuk elektroda inert sehingga akan teroksidasi. Anodenya itu ada Ag bereaksi dengan Ag. Pada anode elektroda Ag tidak termasuk elektroda inert sehingga akan teroksidasi. Anode Ag bereaksi dengan Ag positif ditambah E negatif. Nah guys, sekian penjelasan tentang sel volta dan sel elektrolisis dari Nanda. Kurang lebihnya Nanda mohon maaf. Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.